Semua kok diragukan, ijazah diragukan, skripsi diragukan, KKN diragukan, teman diragukan, apalagi yang mau disampaikan. Pak Mulyono itu adalah teman seangkatan saya tahun 80. Hanya lulusnya saya lebih cepat. Saya 85 bulan November, Pak Mulyono ini di tahun 87. Bedanya itu. Mengapa tanda tangan orang yang melegalisir atau petugas yang melegalisir mesti ditutup tuh apa sih gitu kan? Apa yang ditakuti oleh KPU ya? Kemudian yang berikutnya lagi adalah tanda tangan dari rektor dan tanda tangan dari dekan di ijazah ini. Artinya ini secara perilaku ini mengherankan. Mengherankan dan aneh gitu. Bizarre ya. Bizarre, aneh. Iya. Kenapa? Kenapa KPU harus menutupi ini? Memplaster-plaster tanda tangan, kemudian materai. Kami itu bersiarah loh ya. Jadi laknat kalian yang yang menyebarkan fitnah bahwa kami merusak makam. Itu luar biasa jahatnya ya. Dan ijazah nomor 1117 miliknya Sri Murti Ningsih. 3 ijazah itu identik sama persis. A-nya masuk ke dalam, Z-nya masuk ke dalam. Dan ini tidak sama. Jadi apakah masuk akal? Apakah logis ketika saya kok kasihan? Kasihan sekali kepada saudara Joko Widodo. Maksudnya demikian, saudara Joko Widodo telah menempuh jalur yang panjang dan melelahkan untuk meyakinkan publik bahwa ijazahnya asli, tapi hari ini nampaknya keyakinan publik tidak mengarah pada keyakinan bahwa ijazah itu asli. Sebaliknya, saudara Joko Widodo justru menolak berulang kali untuk mengambil jalan pintas yang praktis sederhana dengan menunjukkan ijazahnya ke depan publik, karena yang meminta itu bukan polisi, yang meminta keyakinan bahwa ijazah itu asli adalah publik, tidak dilakukan. Ini yang pertama. Yang kedua, yang membuat ini tidak legitimate baik secara prosedur dan substansi itu yang pertama, kekeliruan Baris Krim itu adalah saat Desember 2024 TPUA melaporkan dugaan ijazah palsu dengan 263 KUHP itu, tapi tidak ditaruh pada berkas yang pro justisia, artinya tidak diterbitkan nomor laporan polisi, tapi diarsip di Dumas, pengaduan masyarakat. Sementara di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak dikenal nomenklatur Dumas, sehingga tindakan klarifikasi yang dilakukan oleh Baris Krim itu bukanlah pro justisia. Ada satu dasar hukum untuk menganalisa Dumas itu seperti apa, adalah Perkapolri nomor 9 2018 yang diterbitkan oleh, masih ingat itu, Tito Karnavian. Dan praktiknya Perkapolri ini sengaja digunakan untuk menganalisasi laporan dari pihak lawan ke Dumas, sehingga tidak perlu ditindaklanjuti oleh kepolisian untuk menjadi tindakan yang pro justisia. Andaikan dulu ini menjadi LP, kemudian ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan dihentikan, ini punya nilai hukum. Hari ini kan hanya Dumas, ditingkatkan menjadi laporan informasi, kemudian diklarifikasi. Ini melompat jauh. Kenapa? Laporan klarifikasi dari Dumas langsung masuk kepada materi perkara yang sebenarnya kalau belum ada nomor laporan polisi belum bisa masuk ke pro justisia. Di Dumas itu hanya merupakan kontrol masyarakat kepada institusi publik termasuk Polri, tidak pada apakah sebuah peristiwa itu adalah sebuah pidana. Dan kalau peristiwa itu pidana, ini tadi penyelidikan ya, apakah peristiwa pidana itu layak untuk ditingkatkan menjadi penyidikan karena ada pelanggaran dan tersangkanya? Nah, kalau proses yang demikian itu fair. Kenapa? Karena kalau itu prosesnya penyelidikan dan penyidikan dihentikan, penyidikan yang dihentikan itu keluar berkas dokumen namanya SP3. Dan SP3 itu masih bisa diuji oleh publik. Nah, hari ini saya menganggap apa yang dilakukan secara susah payah oleh Baris Krim Mabes Polri itu tidak bernilai pada dua hal. Secara substansi ternyata tidak membuat keyakinan publik bergeser dari yang sebelumnya mempertanyakan ijazah saudara Jokowi menjadi misalnya yakin ijazah itu asli kecuali pendukung Jokowi. Atau yang kedua, prosedur ini justru membuat apa? Publik bertanya, kalau mau fair, ijazah ini mau diteliti pro justisia, harusnya justru diteliti di Polda Metro Jaya. Karena 30 April 2024 saudara Joko Widodo melaporkan itu dan dapat nomor polisi pro justisia, tindakan penyidik saat itu adalah segera melakukan penyitaan terhadap bukti saudara Jokowi yang menyatakan orang yang menyatakan ijazahnya itu palsu dianggap telah menghinakan dirinya sehina-hinanya, merendahkan dirinya serendah-rendahnya. Maka sebagai orang yang melapor bahwa dirinya direndahkan, dia harus bawa bukti. Bukti apa? Keaslian. Jadi intinya Gibran tuh nggak punya ijazah SMA atau SMK, cuma modal surat keterangan ini jadi wapres. Modal keterangan ini jadi wapres. Wapres. Ini wapres. Modal ini surat keterangan. Ini. Oke. Kameranya goyang. Ya, jadi kita tunggu kabar minggu depan. Pak Rosuryo sudah punya nomor teleponnya Pak Eko, Dr. Eko Susanto.